welcome back with me Nicola Sukus Tanggang. Kembali lagi saya akan menjelaskan kederatan kesempat tentang paparan panas dan luka bakar. Mungkin dari kalian sangat tidak menyukai paparan panas ataupun yang terlalu panas di luar sana, ataupun disebut dengan musim kemarau. Paparan sinar matahari dapat mengakibatkan lelah ataupun pusing-pusing dan juga kadang lemas ataupun kram. Akibat dari paparan panas matahari bisa mengakibatkan kelelahan ataupun kurang fit dalam sirkulasi yang terganggu. Gejala dan tandanya bisa ini, yang pertama itu berat badan berkeringat atau berlebih atau lembab. Mungkin jika kalian yang mengalami kerja ataupun di luar sana ataupun kerja bangunan, jangan biarkan baju kalian lembab atau basah. Itu dapat mengakibatkan panas ataupun demam. Yang dari sinilah awal-awal tandanya kita mengalami tanda-tanda demam ataupun tekanan dari sengatan panas. Yang kedua, wajah pucat. Mungkin dari kalian sudah menyadari bahwa wajah pucat mungkin sudah mengalami yang namanya demam. Maka dari itu hindari terlalu banyak terkena dari paparan sinar matahari agar tidak mengenai wajah kita ataupun pucat. Yang ketiga, lemah dan pusing. Lemah dan pusing mungkin disadari bahwa dari banyak bekerja ataupun mengalami banyak kegiatan, kita mengalami lemah ataupun pusing. Mungkin itu ya penjelasan dari yang ketiga. Yang keempat, lidah dan tenggorokan kering atau haus. Lidah dan tenggorokan kering seperti ini. Kalau orang sehat itu lidahnya basah, dan ketika orang yang mengalami demam ataupun panas, lidahnya kering dan haus. Dan kelima, mual atau muntah. Kebanyakan orang yang mengalami kegiatan yang berlebih itu mungkin bisa mengakibatkan mual atau muntah, dan juga pas dia udah capek melakukan olahraga, mungkin itu yang disebabkan bisa juga muntah ataupun mual. Suhu tubuh meningkat kurang lebih 40%. Mungkin dari kalian mungkin mengalami juga ya, kalau kondisi fisik yang lemah itu kurang lebih dari 40%, dan mengakibatkan itu tadi bisa muntah ataupun mengalami wajah pucat. Yang ketujuh, nadi cepat dan lemah. Mungkin kalau kita di SMA mungkin mengalami seperti ini. Di saat kita melakukan olahraga ataupun jogging, nadi kita mudah cepat lemah gitu, karena akibat paparan sinar matahari yang panas ataupun yang disebut musim kemarau adalah tidak bagus untuk berkegiatan yang lebih di dalam paparan sinar matahari. Yang kedelapan itu kram. Kebanyakan juga kita kan melakukan olahraga yang rutin ataupun jogging. Sebelum melakukan olahraga itu wajib melakukan pemanasan. Jika kalian yang memiliki riwayat penyakit ataupun disebut kram, itu jangan terlalu dipaksakan. Mungkin sedikit aja ataupun jangan terlalu memaksakan. Pertolongannya, yang pertama, bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Jika ada teman kalian yang terkena paparan sinar matahari, bisa langsung dibawa ke UKS ataupun yang tempat ber-AC. Dan kedua, posisikan terletak atau tertidur. Tinggikan bagian kaki agar si sirkulasi di dalam pernapasan itu bisa berjalan normal. Dan ketiga, melenggarkan atau lepas pakaian korban. Mungkin disitu kan supaya terasa longgar gitu ya, si korban mengambil pernapasan tidak terlalu sempit ataupun yang disebut dengan itulah sempit lah. Yang keempat, bila sadar beri minum air putih ataupun elektrolit. Mungkin kita telah tahu ya, kalau sudah capek olahraga ataupun dia sudah pingsan ataupun mengalami
capek, kita berikan air minum setidaknya satu aqua kecil mungkin. Yang kelima, selalu awasi kelainan panas dapat dengan menjadi heat stroke ataupun sengaja panas. Paparan sinar matahari ini merupakan keadaan yang mengancam nyawa, di mana korban kekurangan cairan ataupun suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Dan kedua, terjadi apabila sudah meningkat kurang lebih 40 derajat Celcius. Tanda dan gejalanya itu tadi kehilangan kesadaran. Mungkin kalau sudah mengalami banyak olahraga ataupun kegiatan yang seperti tadi kerja bangunan, mungkin dia hilang kesadaran di saat dia mengalami sinar paparan matahari yang terlalu panas. Yang kedua, kulit kering dan merah. Mungkin kulit kering itu dan merah bisa terkelupas kulitnya bagi orang-orang yang tidak pernah terkena matahari. Itu seperti orang Cina mungkin ya. Yang ketiga, tidak berkeringat. Tidak berkeringat mungkin tidak melakukan olahraga mungkin, tetapi tanda dan gejalanya ini bisa dilihat. Dan keempat, suhu tubuh panas lebih parah dari heat exhaustion. Oke, kita langsung ke bagian luka bakar. Luka bakar ini penyebabnya yang pertama bisa terma atau suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Yang kedua kimia, asam basa. Yang ketiga listrik dan radiasi. Meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak ataupun kulit kemerahan atau putih. Luka bakar tidak bisa dianggap sepele. Yang tanda-tandanya itu bisa nyeri ataupun kadang bengkak. Mungkin kita bisa lihat bahwa luka bakar yang pertama itu ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu derajatnya itu kulit luar tampak kering dan kemerahan. Dan kedua itu kulitnya terkelupas dan bergelembung, mungkin bisa sembuh dalam 10-14 hari. Dan ini ketiga, derajat ketiga, bagian terluar hingga terdalam, tanpa jaringan putih, pucat ataupun gosong dan tidak sakit. Luka bakar dapat dihitung luar bakas dengan rumus 9. Kepala 9%, bagian bawah dan depan atas 9%. Yang ketiga, tungkai kanan bagian belakang 9%. Bagian depan 9%, tungkai kiri bagian depan 9%. Penanganan luka bakar bisa dilakukan dengan hentikan proses luka bakar ataupun dengan progres dengan P3K. Yang ketiga, lepaskan pakaian dan perhiasan. Mungkin seseorang memakai gelang ataupun cincin, bisa kita lepas terlebih dahulu. Yang keempat, balut dengan pembalut basah ataupun kain-kain, kita basahin lalu kita longgarkan, lalu kita bungkus ataupun dilipat seperti ini. Dan kelima, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Mungkin bisa dibersihkan pakai air bersih agar tidak nampak tidak terlalu bermerah-merah ketika kita merujuk ke rumah sakit. Mungkin itu sekian penjelasan dari mengenai paparan sinar matahari dan juga luka bakar. Saya Nipal Sukur Stanggang pamit undur diri dan saya aturkan terima kasih banyak.